Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasulullah nabi ba'dah. Amma ba'du, yang kami hormati Bapak dosen Dr. Imam Mawardi selaku pengampu mata kuliah pengembangan model pembelajaran kontemporer dan tentunya rekan-rekan kuliah MPI pada Universitas Muhammadiyah Magelang. Perkenankan kami, saya Ahmad Syarifuddin akan mempresentasikan PTK sebagai tugas mata kuliah dengan judul penerapan metode tanya jawab dalam meningkatkan mutu belajar pendidikan fikih pada siswa kelas 9 di SMPT Sandal Fikri, Mungkit, Kabupaten Magelang. Langsung pada ke pembahasan latar belakang masalah dilakukan penelitian tindakan kelas ini. Yang pertama, ada siswa yang kesulitan memahami materi dalam bentuk ceramah atau dalam bentuk penjelasan yang lain. Kemudian yang kedua, ada beberapa siswa yang kesulitan dalam membaca teks agama Islam sehingga materi yang disampaikan itu sangat membebani atau menyulitkan bagi beberapa siswa yang ada. Kemudian yang ketiga, kesulitan dari guru dalam memahamkan siswa karena tingkat pemahaman siswa itu berbeda-beda sehingga perlu diterapkan metode yang harus dapat diterima, dapat dipahami oleh siswa. Nah, dari latar belakang tersebut kita identifikasikan masalah yang pertama. Metode apa yang bisa diterapkan dalam peningkatan prestasi belajar pelajaran fikih siswa kelas 9 ya, kelas 9 SMPT Sandal Fikri. Kemudian bagaimanakah peningkatan prestasi belajar siswa dengan diterapkannya pembelajaran metode tanya jawab. Kemudian yang terakhir, bagaimana pengaruh metode pembelajaran metode tanya jawab terhadap prestasi belajar siswa. Kemudian untuk sebagai rumusan masalah, kami ambil ada dua masalah dari latar belakang yang sudah sampaikan. Yang pertama, bagaimanakah peningkatan prestasi belajar siswa dengan diterapkannya pembelajaran metode tanya jawab. Kemudian yang kedua, bagaimanakah pengaruh metode pembelajaran metode tanya jawab terhadap motivasi belajar siswa. Nah, dua pembahasan ini yang akan menjadi titik fokus pada penelitian tindakan kelas ini. Kemudian untuk tujuan penelitian, yang pertama dilakukan penelitian ini supaya mengetahui ya, kita ingin mengetahui peningkatan prestasi belajar siswa setelah diterapkannya pembelajaran metode tanya jawab. Kemudian yang kedua, ingin mengetahui pengaruh motivasi belajar siswa terhadap setelah diterapkannya pembelajaran metode tanya jawab. Adapun manfaat penelitian, yang pertama memberikan informasi tentang metode pembelajaran yang sesuai dengan materi agama Islam, khususnya pelajaran fikih. Kemudian yang kedua, meningkatkan motivasi pada pelajaran agama Islam. Kemudian yang ketiga, mengembangkan metode pembelajaran yang sesuai dengan bidang studi agama Islam. Atau dalam penelitian ini yaitu pelajaran fikih. Selanjutnya di bab kedua, kajian teori. Yang pertama tentang hakikat belajar, bahwa manusia akan selalu membutuhkan ilmu ya. Belajar tidak akan pernah lepas dari manusia karena pada akhirnya belajar dilakukan manusia sepanjang hayatnya, atau sekurang-kurangnya dia harus belajar walaupun sudah lulus sekolah. Kemudian yang kedua, metode tanya jawab ini merupakan suatu cara mengajar di mana seorang guru mengajukan beberapa pertanyaan kepada peserta didik tentang bahan pelajaran yang
telah diajarkan atau disampaikan atau bacaan yang telah mereka baca, sambil memperhatikan proses berpikir di antara peserta didik. Kemudian ada macam-macam pertanyaan. Yang pertama, pertanyaan di awal pelajaran ya. Ada 3 macam ya, macam pertanyaan. Yang pertama, pertanyaan di awal pelajaran. Kemudian yang kedua, pertanyaan di tengah-tengah pelajaran. Kemudian yang ketiga, pertanyaan di akhir pelajaran. Adapun pertanyaan di awal pelajaran adalah pertanyaan yang dilakukan sebagai pendahuluan, yang dimaksud untuk menghubungkan pengetahuan yang telah lalu dengan pengetahuan yang baru, atau kita sebut sebagai apersepsi ya. Jadi untuk merangsang minat belajar untuk menerima pelajaran baru dan memusatkan perhatian mereka kepada pelajaran. Kemudian yang kedua, pertanyaan di tengah-tengah itu bisa dilakukan dengan proses atau berlangsungnya proses belajar mengajar. Nah, pertanyaan ini dimaksudkan untuk mendiskusikan bagian-bagian pelajaran yang menarik sebagai fakta baru. Kemudian yang pertanyaan di akhir pelajaran yaitu pertanyaan sebagai penutup, yang dimaksudkan untuk menghubungkan bagian-bagian topik bahasan dan yang menarik kesimpulan pelajaran ya, untuk menarik kesimpulan pelajaran sehingga pelajaran dapat dipahami dengan mudah. Adapun untuk sasaran dilihat dari sasarannya, pertanyaan pada dasarnya terbagi menjadi 2. Yang pertama, pertanyaan sebagai ingatan ya, yang dimaksud untuk mengetahui sampai sejauh mana pengetahuan sudah dikuasai oleh pelajar. Kemudian yang kedua, pertanyaan pikiran, dimaksudkan untuk mengetahui sampai sejauh mana cara berpikir siswa dalam menanggapi suatu persoalan. Kemudian dalam kajian teori juga disebutkan kewajaran metode tanya jawab dan ketidakwajaran metode tanya jawab ya. Adapun yang kewajaran metode tanya jawab adalah pertanyaan-pertanyaan yang wajar digunakan untuk misalkan satu, menyimpulkan pelajaran yang telah lalu setelah guru menguraikan suatu persoalan, kemudian guru mengajukan beberapa pertanyaan itu dijawab oleh peserta didik, sedangkan hasil jawaban peserta didik yang betul atau yang benar disusun dengan baik sehingga merupakan ikhtisar pelajaran yang akan menjadi milik peserta didik. Kemudian yang kedua, melanjutkan pelajaran yang sudah lalu, menarik perhatian peserta didik, kemudian memimpin pengamatan pemikiran peserta didik. Adapun ketidakwajaran metode tanya jawab ini merupakan pelaksanaan metode tanya jawab yang tidak wajar untuk hal-hal sebagai berikut. Misalkan tanya jawab untuk menilai taraf kemampuan peserta didik mengenai pelajaran mereka. Ini tidak wajar. Kemudian ada persoalan yang sangat kompleks dengan jawabannya dibatasi oleh guru. Pertanyaan yang diajukan itu jangan hendaknya terbatas pada jawaban iya atau tidak saja. Kemudian yang ke langkah-langkah dalam pelaksanaannya. Dalam langkah-langkah harus ditempuh pelaksanaan metode tanya jawab. Yang pertama, ada tujuan pelajaran yang harus dirumuskan, kemudian guru harus menyelidiki apakah metode tanya jawab satu-satunya metode yang paling tepat dipakai untuk mata pelajaran tertentu atau untuk pembahasan materi tertentu. Yang ketiga, guru harus meneliti untuk apa metode ini disampaikan.
Kemudian guru harus meneliti apakah corak itu mengandung banyak permasalahan atau tidak, terbatasnya jawaban atau tidak, dan lain sebagainya. Kemudian adapun kelemahan dan kelebihan metode tanya jawab, bahwa kelemahan metode tanya jawab itu kelebihan metode tanya jawab diantara memberi kesempatan pada peserta didik untuk menerima penjelasan lebih lanjut, kemudian guru dapat dengan segera mengetahui kemajuan peserta didiknya dari bahan yang telah diberikan. Selanjutnya, pertanyaan-pertanyaan yang sulit dan agak baik dari peserta didik dapat mendorong guru untuk memahami lebih dalam lagi, mencari sumber yang lebih lanjut. Adapun kelemahannya, pemakaian waktu lebih banyak dibandingkan dengan metode ceramah, jadi membutuhkan banyak waktu. Kemudian yang lainnya juga mungkin terjadi perbedaan pendapat antara guru dan peserta didik. Itu suatu yang wajar.